VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono yang bersiaran live dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik ya menjelang weekend ini. Nah, beberapa jam lagi debat pemilihan Presiden Amerika Serikat yang pertama akan digelar di sini, di Washington DC. Oh, maaf, di Atlanta sebetulnya ya. Di Amerika Serikat maksud saya, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan penantangnya mantan Presiden Donald Trump akan beradu gagasan. Ini akan jadi momen yang penting untuk warga Amerika dan sebetulnya juga seluruh dunia karena kedua kandidat capres ini punya kebijakan yang rata-rata berseberangan, termasuk dalam isu luar negeri. Nah, VOA akan melaporkannya untuk Anda lewat berbagai platform kami di media sosial maupun di radio dan televisi. Dan dalam VOA This Morning edisi Jumat 28 Juni ini kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat untuk Anda. Di antaranya laporan kebebasan beragama Amerika Serikat catat lonjakan fanatisme saat perang Gaza. Here in the United States, reports of hate crimes and other incidents targeting both Muslims and Jews have gone up dramatically. Uni Eropa dan Indonesia gandeng ormas sipil untuk luncurkan proyek transisi hijau. As the Deputy Minister said, it's for everyone, very important topic and a priority. Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama saya Rifan Dwi Astono. Pejabat senior PBB pada hari Kamis memperingatkan bahwa ratusan ribu anak di Sudan berada di ambang kelaparan dan berisiko meninggal dunia di tengah perang yang sengit antara dua jenderal yang memperebutkan kekuasaan di negara Afrika itu. Sedikitnya 17 juta anak putus sekolah akibat perang. Sekitar 4 juta anak di bawah usia 5 tahun menderita gizi buruk akut, di mana 730 ribu diantaranya berisiko meninggal dunia, kata Direktur Eksekutif Dana Anak-anak PBB UNICEF, Catherine Russell. The consequences of the violence, of the displacement, of the lack of food. Konsekuensi kekerasan yang terjadi, pengungsian, kelangkaan pangan, minimnya keamanan sangat menghancurkan bagi perempuan dan anak-anak di Sudan, kata Russell dalam sebuah wawancara setelah kunjungannya ke Sudan awal pekan ini. Negara yang terletak di timur laut benua Afrika itu mengalami kekacauan April tahun 2023 ketika ketegangan antara militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Burhan dan kelompok paramiliter terkenal Pasukan Dukungan Cepat atau RSF di bawah arahan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo meletus menjadi perang terbuka di Khartoum dan wilayah lain di sana. Konflik itu telah menewaskan lebih dari 14.000 orang dan melukai 33.000 lainnya menurut PBB. Ribuan orang berkumpul di Tel Aviv, Israel pada Kamis untuk acara Tribe of Nova pertama sejak serangan 7 Oktober. Konser besar-besaran yang menampilkan sejumlah artis Israel terkenal yang berkolaborasi dengan sejumlah DJ itu diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan dana bagi jaringan terapi dan bantuan bagi para penyintas peristiwa 7 Oktober. Lebih dari 3.000 orang menghadiri festival musik elektronik Tribe of Nova pada 7 Oktober pagi tahun lalu, ketika militan Hamas menyerbu Israel Selatan dan melancarkan serangan berdarah di wilayah itu. Sedikitnya 364 orang tewas dan lebih dari 40 lainnya diculik dari acara itu. Beberapa di antaranya masih disandra di Gaza hingga berita ini diturunkan. Israel menyatakan perang setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, di mana kelompok militan itu menyerbu Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang yang sebagian besarnya warga sipil dan menculik sekitar 250 orang. Perang Israel melawan Hamas di Gaza telah menewaskan lebih dari 37.600 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang tidak membedakan mana kombatan, mana warga sipil dalam pendataannya. Perang itu telah memutus sebagian besar pasokan pangan, obat-obatan, dan pasokan lainnya bagi warga Palestina yang kini menghadapi kelaparan. Warga Teheran mengungkapkan opini yang beragam pada hari Kamis sehari sebelum pemilihan presiden Iran digelar di negara itu.
Ya, saya pasti akan memilih karena ini kewajiban nasional. Kita harus ikut serta. Ketidakacuhan dan kepasifan masyarakat tidak akan membawa masa depan yang baik bagi kita, ungkap Amir Alizamani, seorang mahasiswa jurusan ilmu politik kepada Reuters. Sementara itu warga Teheran lain mengaku tidak akan memilih karena merasa pesimis akan hasilnya. Tidak, saya tidak akan memilih. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya, saya percaya pemilu ini tidak akan membuat perubahan pada situasi politik dan ekonomi bangsa dan negara ini, ungkap Modaber yang tidak memberikan nama depannya. Pemilu Iran yang dikendalikan dengan ketat dan akan digelar hari Jumat itu dilakukan menyusul kematian Presiden Ebrahim Raisi dalam sebuah kecelakaan helikopter bulan lalu. Hasil Pilpres itu diperkirakan akan memengaruhi suksesi Ayatullah Ali Khamenei, pembuat keputusan utama di negara yang diperintah oleh ulama tersebut. Kita beralih ke Amerika Serikat. Pengadilan Banding Amerika Serikat pada hari Kamis menghidupkan kembali gugatan kelompok alias class action yang diajukan seorang rekayasawan perangkat lunak alias software engineer yang mengklaim bahwa platform Meta menolak untuk mempekerjakannya karena lebih memilih mempekerjakan karyawan asing yang dibayar dengan gaji lebih rendah. Keputusan itu membatalkan vonis Hakim Federal California yang menolak gugatan yang diajukan oleh Putu Shotaman Rajaram, warga negara Amerika hasil naturalisasi, yang mengatakan bahwa Meta menolak pegawai berkewarganegaraan Amerika Serikat dan lebih memilih karyawan asing yang bekerja dengan menggunakan visa dengan biaya yang lebih murah. Rajaram berusaha mewakili kelompok yang mencakup ribuan pekerja. Meta yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters. Dalam dokumen pengadilan, perusahaan itu membantah telah melakukan kesalahan dan menyebut Rajaram gagal menunjukkan niat Meta untuk mendiskriminasi pegawai Amerika Serikat. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar masih di VOA This Morning, laporan tahunan tentang kebebasan beragama yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika menyampaikan peringatan tentang meningkatnya kefanatikan di seluruh dunia terhadap orang Yahudi dan Muslim di tengah-tengah perang di Gaza. Laporan ini juga menemukan bahwa kebebasan beragama sedang diserang secara global dan memberikan kritik yang jarang terjadi terhadap sekutu Amerika sendiri, yaitu India. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan utusan khusus untuk urusan kebebasan beragama sedunia Rashad Hussain pada hari Rabu meluncurkan laporan tahunan kebebasan beragama tahun 2024 yang menyimpulkan bahwa kebebasan beragama jutaan orang di seluruh dunia masih belum dihormati. Dalam pidatonya, Blinken juga menyebut konflik di Gaza. Sejak serangan teroris Hamas yang mengerikan ke Israel pada 7 Oktober lalu dan konflik di Gaza, baik antisemitisme maupun Islamofobia meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, laporan kejahatan kebencian dan insiden lain yang menargetkan Muslim dan Yahudi telah meningkat secara dramatis. Blinken mengakui beberapa negara, termasuk Arab Saudi, negara yang telah ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika sebagai negara dengan perhatian khusus, telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan toleransi dan kebebasan beragama. Namun laporan itu juga mengecam beberapa mitra dekat Amerika. 9 other European nations have laws that effectively ban some forms of religious clothing in public spaces. 9 negara Eropa memiliki undang-undang yang secara efektif melarang sebagian bentuk pakaian keagamaan di ruang publik. Di India, kami melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam undang-undang anti-konversi, ujaran kebencian, pembongkaran rumah dan tempat ibadah bagi anggota komunitas agama minoritas. Rashad Hussain, utusan khusus itu, masih menyebut Tiongkok sebagai salah satu pelanggar hak-hak dasar yang berulang kali terjadi pada tahun 2023. The Chinese government is perpetrating against Muslim Uyghurs. Pemerintah Tiongkok telah menindas warga minoritas Muslim Uighur dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang. Penindasan ini terjadi setelah serangkaian penganiayaan selama beberapa dekade terhadap komunitas agama lain, mulai dari umat Buddha Tibet, Kristen hingga praktisi Falun Gong. Tahun ini menandai 25 tahun penindasan yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok terhadap para praktisi Falun Gong. Beijing telah menolak kecaman internasional itu dengan mengatakan kamp-kamp yang digunakan untuk menahan warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya adalah pusat pelatihan kejuruan. Kedutaan Besar Tiongkok untuk Amerika mengatakan Washington senantiasa menggunakan apa yang disebutnya sebagai isu-isu agama untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.
Laporan Departemen Luar Negeri Amerika itu dirilis hanya berselang beberapa hari setelah Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, tiba di New York pada hari Minggu untuk menjalani perawatan lutut. Ia mendapat sambutan hangat dan meriah dari ribuan pengikutnya. Tiongkok telah mencap Dalai Lama sebagai sosok politik yang terlibat dalam kegiatan separatis anti-Tiongkok. Anita Kellogg yang mengajar di Universitas Pertahanan Nasional Amerika mengatakan, tindakan semacam itu merusak identitas budaya dan agama masyarakat Tibet yang unik. I think it's more than neglecting it. It's actively trying to erase it. Saya pikir ini lebih dari sekedar mengabaikannya. Negara ini telah secara aktif berupaya menghapusnya seperti yang dilakukan terhadap semua agama minoritas, ujar Anita. Demikian laporan tim VOA. Pendengar, ritual syukuran kuno, Kasada, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tengger di Indonesia selama berabad-abad. Karena cuaca yang semakin tidak menentu, ritual yang pada intinya mencari berkah ilahi ini menjadi semakin penting bagi komunitas petani Hindu di sana. Tim VOA melaporkan. Suku Tengger tinggal di sejumlah desa di sebuah taman nasional di Gunung Bromo, salah satu dari beberapa gunung berapi aktif di Indonesia yang populer di kalangan wisatawan. Taman ini terletak di dekat kota Probolinggo, Jawa Timur, sekitar 800 km dari selatan Jakarta. Masyarakat di sana telah menyelenggarakan Kasada sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 untuk mengungkapkan pengabdian dan rasa terima kasih mereka kepada leluhur dan dewa-dewa. Dalam acara itu, sambil membawa barang-barang yang meliputi sayuran, buah-buahan, serta kambing dan ternak lainnya, ribuan masyarakat Tengger melakukan perjalanan ke puncak Gunung Bromo dan mengakhiri ritual mereka dengan melemparkan sesaji tersebut ke bawah gunung berapi setinggi 2.329 meter itu. Tahun ini, upacara tersebut berlangsung pada tanggal 21 hingga 22 Juni dan banyak pesertanya berharap ritual ini dapat membantu meningkatkan penghidupan mereka. Asih, seorang petani berusia 64 tahun, di desa Ngadirejo dekat Gunung Bromo mengatakan bahwa tahun ini dia berdoa untuk keselamatan dan kesehatan anak cucunya serta keberhasilan ladang pertaniannya. Tujuan saya melabuh ke kawah ini untuk mendapatkan kesehatan, rezeki, dan juga kesejahteraan. Asih bercerita, dulunya ladang kubisnya bisa dipanen 3 kali dalam setahun. Namun, karena jarangnya hujan, ia kini hanya bisa panen 1 kali saja. Tahun lalu, sekitar 2/3 wilayah Indonesia, termasuk seluruh Pulau Jawa, mengalami musim kemarau terparah sejak tahun 2019 akibat fenomena cuaca El Niño yang berlangsung lebih lama daripada biasanya dan menyebabkan kekeringan yang merugikan tanaman dan memperparah kebakaran hutan. Tahun ini, para ahli meteorologi memperkirakan akan lebih banyak hujan, namun banyak petani yang masih kesulitan. Para petani di Gunung Bromo bergantung pada air hujan dan danau tada hujan untuk irigasi, namun cuaca yang lebih kering telah memaksa petani seperti Irawan Karyoto untuk menanam bawang merah yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan kentang di lahan seluas 2 hektar. Baik Asih maupun Irawan merupakan bagian dari masyarakat Tengger yang melakukan prosesi sembahyang di pura di kaki gunung berapi tersebut. Suyitno, salah seorang pemuka spiritual masyarakat Tengger, mengatakan, di umat itu wajib memang menyesuaikan apa yang telah diberikan Yang Maha Kuasa, ya alamnya tadi. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil atau OMS diyakini bisa mempercepat transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia bersama Bappenas menggandeng sejumlah OMS meluncurkan 4 proyek untuk mengakselerasi transisi hijau dan pembangunan yang berkelanjutan. Gita Hitam melaporkan dari Jakarta. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Kaibi, mengatakan peluncuran proyek ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, serta ambisi pemerintah Indonesia terkait transisi hijau. Proyek-proyek tersebut, kata Denis, diyakini akan memperkuat jaringan masyarakat sipil dan berfokus pada transisi energi yang adil, pemanfaatan secara berkelanjutan, perhutanan sosial dan ekosistem yang suportif bagi organisasi masyarakat sipil atau OMS. Why it is important for EU?
It's important for everyone in the world. We don't have a planet B, as the Deputy Minister said. It's for everyone. Very important topic and a priority. Adapun salah satu proyek yang diluncurkan pada Kamis 27 Juni bertemakan mendukung kontribusi masyarakat sipil untuk pembangunan yang sejahtera, adil, dan lestari dalam transisi energi dan pemanfaatan lahan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh WWF Indonesia dan Auriga Nusantara. Proyek yang berlangsung selama 3 tahun ini akan berusaha mengadopsi tata kelola penggunaan lahan yang bertanggung jawab dan proses transisi energi di Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Ia juga menilai Indonesia selama ini terlalu berambisi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat dengan masih menggunakan energi fosil seperti batu bara yang cukup murah dan banyak. Terlepas dari peluncuran proyek-proyek untuk mendukung transisi energi hijau, pada saat ini masih banyak kriminalisasi dan intimidasi yang kerap dihadapi oleh masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan masyarakat lokal dalam upaya mempertahankan lahan dari berbagai gempuran kegiatan industri. Organisasi masyarakat sipil juga tidak luput dari permasalahan tersebut. Direktur Pusat Ilmu Pengetahuan Transdisiplin dan Keberlanjutan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Damayanti Buhori mengatakan, salah satu tantangan berat dalam upaya melakukan transisi energi yang lebih ramah lingkungan adalah mengedepankan keadilan, khususnya bagi masyarakat adat. Kita bersama-sama kalau mau menuju pada sustainability itu memang kita harus berubah. Dan ketika kita melakukan post-growth dan mungkin growth-nya nggak perlu tinggi-tinggi amat, itu berarti keadilan bagi masyarakat adat, masyarakat lokal, itu kemudian kita utamakan. Karena in the long term, ecosystem services itu kan justru datang dari hutan dan semua lingkungan yang harus kita jaga bersama-sama. Jadi masyarakat adat sudah diketahui bahwa mereka adalah penjaga dari hutan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.